Halo semuanya, balik lagi di sini di channel Nasura dengan Rian di sini. Kita kembali ke dunia Nasura. Pada video kali ini aku akan kembali membacakan tweet horornya Nasura, dan malam ini aku akan melanjutkan kembali tweet horornya Nasura yang berjudul Gembolo Geni Bolo Sewu. So buat kalian sudah membaca tweet horornya Nasura yang berjudul sama atau Gembolo Geni Bolo Sewu yang part kedua atau season kedua. Nah, pada kali ini aku akan membacakannya untuk kalian yang mungkin saja kalian malas untuk membaca di Twitter. Jadi aku akan membacakannya langsung ke kalian. Thank you banget buat kalian yang sudah membantu channel ini semakin berkembang, dan semoga saja channel ini bisa memberikan hiburan kepada kalian, baik itu dari segi finansial dan bisa memberikan hiburan kepada kalian baik dari segi suara ataupun dari segi visual. Dan buat kalian yang baru saja mampir ke channel ini, entah karena itu dapat dari mana, kalian bisa dukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian tepatnya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ingatkan kembali kepada kalian bahwasanya channel Nasura ini tidak hanya berfokus pada satu konten saja, yaitu membaca cerita horor atau mengeksplor hal-hal yang berbau horor dan mistis. Channel ini juga memberikan hiburan semacam puisi yang bisa kalian dengarkan di playlistnya. Dan buat kalian yang mau merequest apapun itu, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar atau di DM kami, yaitu di Nasura ataupun di akun Twitter aku sendiri, atau juga kalian bisa mengirimkan di email kami, yaitu di Nasura bla 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 bla. Emailnya ada di deskripsi, kalian bisa tinggalkan request di sana. Dan buat kalian yang ingin merequest tentang satu buah puisi, atau kalian ingin request sebuah puisi untuk aku bacakan, baik itu dari kalian ataupun dari kalian merequest kepada kami untuk dibuatkan satu buah puisi tentang diri kalian atau kehidupan kalian, kalian bisa tinggalkan di email kami. Oke lah, kalau gitu nggak usah lama-lama, semoga kalian mengerti apa yang saya ucapkan barusan. Nah, kita mulai saja treat horornya, dan Gembolo Geni Bolo Sewu season 2, selamat menikmati. Jurang. Jika aku diam, bukan berarti aku kalah. Kata-kata ini terus terngiang-ngiang di telinga Mbah Wirkindar. Kata-kata ini dibisikkan oleh Lacip dengan telepatinya. Metu teko atine njur Mbah Wirkindar krungu. Wong pancen kupingi tengen. Mbah Wirkindar merasakan betapa kalimat itu penuh amarah dan kebencian, juga dendam yang berkobar. Mbah Wirkindar menyesap rokok klobotnya di pendopo seperti biasa. Pikirannya masih tertuju pada kalimat yang diucapkan Lacip sebelum dia dibawa oleh Bolo Sewu ke utara, menuju Rawung. Kini, Mbah Wirkindar mencoba melacak di mana keberadaan Lacip, namun semuanya gelap. Beliau berharap mendengarkan suara Lacip meskipun itu hanya sebuah umpatan. Namun, semua harapannya sia-sia, senyap, tanpa suara. Ada duka di sudut matanya. Lacip masih sangat muda, keluhnya. Dia hanya remaja yang beranjak dewasa, dan kenapa dia harus keblinger dan jadi anteknya PKI? Jelas ada amarah penyesalan dalam nada bicaranya. Dia memiliki ilmu kanuragan yang tinggi dan ilmu batin yang mumpuni. Mbah Wirkindar masih ngeruang sendiri. Setelahnya terdengar helaan nafas yang berat. Matamu, Cip, ora kere mikir awakmu. Tiba-tiba Mbah Wirkindar mengumpat keras, bahkan hampir berteriak. Hatinya resah. Entah mengapa, Lacip begitu menyita perhatiannya. Harusnya Mbah Wirkindar senang musuhnya yang begitu menginginkan nyawanya dan nyawa seluruh keluarga Ndoronya telah disingkirkan. Tapi nyatanya Mbah Wirkindar begitu gelisah. Sekuat apapun beliau berusaha menepis rasa kehilangan dan rasa bersalah, tetap saja beliau kalah. Harusnya aku bisa menyelamatkan dan membimbingnya menjadi manusia yang lebih baik. Lagi-lagi Mbah Wirkindar mengeluh.
Aku bisa mengurungnya di sini, di lembah biru, bukan membuangnya ke jurang. Penyesalan itu benar-benar menyiksanya. Kini dia sudah tidak mungkin menyelamatkan Lacip. Jurang itu tak tertembus, tidak olehnya atau Bolo Sewunya. Bolo Sewunya bisa meletakkan mereka semua di sana karena Ndoronya mengizinkan dan memberikan kuncinya. Mbah Wirkindar tidak mungkin menyampaikan hal ini kepada Ndoro putrinya, mengingat perbuatan Lacip sebelumnya. Ndoro putrinya tidak mungkin mengizinkan untuk mencari apalagi berkenan memberikan kunci. Titah beliau sudah terucap bahwa tidak ada yang bisa keluar dari sana kecuali memang memiliki keikhlasan. Bagaimana mungkin pemuda seorang Lacip bisa keluar dari sana? Mbah Wirkindar semakin gila memikirkan hal ini. Kita masuk ke part 2, Lembah Biru Present Day. Ted, eling lek Lacip ora? Kae lo Ted, sing jaman awake dhewe cilik tukang ngerampok tapi ra tau kecekel. Lek diuber nemplek nang wit gedang, ya dadi wit gedang. Nemplek nang wit kambil, ya dadine wit kambil. Yang diajak bicara langsung tertegun. Dia menatap kakaknya nanar, penuh kekhawatiran. Nyapo cah, kok ngomong nilai Lacip barang? Akhirnya Betet balik bertanya, suaranya setengah berbisik. Yora, krungu-krungu, wonge ning Sumatera. Jari saiki wonge loro. Gajah terus membahas Lacip dengan santai. Sementara Betet nampak tidak nyaman dengan pembicaraan ini. Dia bertanya, jari sopo cah? Aku krungu-krungu wong nang Facebook. Wona aneh kan konco nang Facebook. Jawab gajah. Oh, timpali dengan Betet singkat. Gajah kembali bertanya, nyapo to Tet? Lek Lacip kuwi mbiyen kok lunga nang Sumatera. Apa ngerampok terus tangkep? Bus, ora. Jawab Betet. Terus nyapo kok minggat nang Sumatera? Tanya gajah lagi. Kon jipuk kambil loro terus ketemon. Wong mbiyen kira kuat isin. Timbang isin anggur mati, ya kuwi mergo sayang anak bojo akhire anak bojone digawa minggat nang Sumatera. Jawab Betet panjang lebar. Tadi gur perkara kambil loro. Tanya gajah lagi. Ya, jawab Butet singkat. Oh, pungkas gajah. Gajah seperti percaya dengan jawaban Betet. Betet yang menyadari bahwa kakaknya tidak percaya dengan jawabannya. Akhirnya Betet bilang, "Kini, lek arep ngomong ke lek Lacip. Ayo nang kamar tengah. Aku pancen sik cilik zaman kae, tapi aku duwe catatan teh Mbah Anang." Lalu Betet segera berjalan meninggalkan kakaknya menuju gudang. Cari ngecek nang kamar tengah, tapi kok malah nang gudang? Gajah menggerutu. Sik dilut, jipuk linggis. Jawab Betet. Setelah dari gudang, Betet menuju kamar tengah sambil membawa linggis. Gajah mengekor di belakang adiknya itu. Sampai di kamar tengah, Betet jongkok, lalu tangannya dikepalkan. Setelahnya dia mengetuk lantai dengan ujung jarinya yang mengepal. Di satu sisi, lantai berbunyi, lebih keras dan lebih ringan. Akhirnya dia berhenti mengetuk. Dia mengambil linggis yang tergeletak di lantai dan memulai untuk mencongkeli lantai kamar tengah. Bunyi keras berbisik memecah ruangan saat linggis itu dengan keras membentur lantai. Entah mengapa, gajah merasa adiknya sedang marah. Seolah ada luka yang sangat dalam yang kembali terusik saat dirinya menanyakan tentang Lek Lacip. Gajah semakin penasaran, sesungguhnya misteri apa yang tersimpan di balik lantai ini hingga harus ditanam seperti itu. Kenapa hanya Betet yang menyimpan dari almarhum kakek? Betet terus mencongkeli lantai kamar tengah dengan linggis. Akhirnya, linggis itu telah membuang hampir seluruh semen yang menutup patelah. Setelah itu, Betet mulai membenturkan linggisnya dengan patelah. Satu persatu dia mencongkeli batu bara, membuang semen yang menghubungkan antara satu batu dengan batu lainnya, hingga akhirnya linggis itu menyentuh tanah. Jipuk paculeng gudang jah, aku tak karo leren. Yang disuruh tidak menjawab, langsung ngeloyor pergi meninggalkan kamar tengah menuju gudang. Betet duduk leye-leye ketika kakaknya pergi. Terlihat dia sudah lebih tenang. Amarahnya sudah dia habiskan untuk menghancurkan seluruh lantai kamar tengah. Nyapo gajah dadak ngomong kelek Lacip barang.
Opo pancen wis wayahe? Betet gremeng sendiri. Dia langsung berdiri ketika melihat kakaknya datang membawa pacul. Tangannya terulur hendak meraih pacul yang dibawa kakaknya. Tapi gajah berujar, "Wis lereno, ganti aku sing tandang." Sebelum gajah melesaikan kalimatnya, tangannya sudah berayun memaculi tanah. Sejam kemudian pacul itu menyentuh kayu. Betet terlihat sumringah. Dengan isyarat dia meminta pacul di tangan kakaknya. Gajah mengulurkan pacul kepada adiknya. Pelan-pelan Betet menyingkirkan tanah di atas kayu. Ternyata ada sebuah peti mirip dengan peti mati. Betet membersihkan tanah yang masih ada di atas peti mati. Sementara gajah terpaku tidak percaya. Di atas peti mati tertulis huruf Jawa kuno yang diukir dengan serampangan. Gajah mengejanya perlahan. Jurang. Dia semakin tidak percaya dengan hal ini. Sementara Betet terlihat tengar-tengar. Tatapannya kosong, entah apa yang sedang dipikirkan. Dia menopang dagu. Gajah masih meneruskan membaca ukiran peti mati. Di bawah kata jurang masih tertulis tulisan yang lebih kecil dengan huruf pegon. Munggao nganggo Joyo Sukmo. Joyo Sukmo? Gajah mengulang dua kata terakhir. Suaranya nyaris berbisik. Dia berpikir keras tentang arti dari dua kata tersebut. Yang dia pahami adalah Joyo berarti berjaya atau berhasil, dan Sukmo adalah sukma. Tapi jika disatukan bisa saja bermakna lain. Adiknya masih terpaku di tempatnya, masih menopang dagu, tatapan kosong. Gajah mendekati adiknya. "Tegesi kue opo, Tet?" Gajah berbicara sambil matanya tidak beralih dari tulisan yang ada di peti mati. Karena adiknya tidak menjawab, gajah mengalihkan pandangan kepada adiknya. Gajah tidak menyadari bahwa bola mata adiknya tidak berkedip. "Tet, Semauro." Kali ini suara gajah lebih keras dari sebelumnya. Adiknya masih tidak menjawab. Di situ gajah baru sadar bahwa ada yang salah. Dia mengibas-ngibaskan tangannya di depan muka adiknya. Betet tidak berkedip. Gajah menyentuh tubuh adiknya dan tubuh Betet langsung roboh. Gajah sangat terkejut. Dia tidak sempat meraih tubuh adiknya karena robohnya Betet terjadi sangat cepat dan tiba-tiba. Sejenak dia terpaku mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Setelah gajah mampu menguasai dirinya dan sadar apa yang terjadi, dia langsung menghambur ke tubuh adiknya yang terkulai di tanah. "Tat, Tangyo, Tangyo." Sambil menggoyang-goyangkan tubuh adiknya, Betet tidak bergeming. Matanya memang terbuka tapi dia tidak berkedip. Gajah mulai menangis dan terus menggoyang-goyangkan tubuh adiknya. Hingga lelah dia melakukannya. Akhirnya gajah jatuh terduduk sambil memegangi kepalanya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Adiknya baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Bahkan dia yang membersihkan tanah di atas peti mati. Tapi itu terakhir kali gajah melihat adiknya bergerak. Setelahnya gajah terpaku sambil menopang dagu. Aku gak bisa memikirkan hal ini," keluhnya. "Bagaimana mungkin bisa tiba-tiba jadi seperti ini?" Juta tanya berkecamuk di dalam dada. Akhirnya gajah menyeret tubuh Betet. Dia memegang kedua bahu adiknya dan dengan susah payah dia menyeret tubuh adiknya keluar dari kamar tengah dan dibaringkan di lantai ruang tamu. Dia mengunci pintu kamar tengah dan memasukkan kunci itu ke dalam saku bajunya. Tapi sebentar kemudian dia keluarkan lagi. Dia nampak bingung dan berpikir keras. Akhirnya dia berjongkok di samping tubuh adiknya yang terkulai. Dia membuka telapak tangan adiknya sebelah kanan, lalu meletakkan kunci itu di atas telapak tangan adiknya. Dia mengatupkan telapak tangan itu hingga kunci itu berada di dalam genggaman adiknya. Dia memejamkan matanya sejenak, lalu membuka matanya kembali. Setelah dia membuka mata, dia membuka kembali telapak tangan adiknya. Kunci itu lenyap. Gajah tersenyum. Selanjutnya gajah mendekati telinga adiknya dan membisikkan sesuatu. Yang dibisiki tetap saja seperti mayat hidup. Gajah meraih bahu adiknya dan kembali menyeret tubuh adiknya. Dia menyeret ke arah dipan yang ada di ruang tamu. Susah payah gajah menaikkan tubuh adiknya ke atas dipan. Setelahnya dia mengusap wajah adiknya dengan perlahan sambil membisikkan sesuatu di telinganya. Saat gajah mengangkat tangannya kembali, mata adiknya telah tertutup. Kemudian dia meletakkan tangannya ke dada adiknya dan memeriksa urat nadinya. Dia nampak lega. Selanjutnya,
Gajah nampak berlari ke dapur dan kembali dengan membawa ember berisi air dari handuk kecil. Pelan-pelan dia menyela wajah, leher, tangan, dan kaki adiknya. Ketika dia selesai membersihkan tubuh adiknya, dia membawa ember itu kembali ke dapur. "Piye to, Ted? Kok iso koyo ngene?" keluhnya dalam hati. Dia menyesal kenapa dia bertanya tentang Lelacip hari ini. Gajah duduk di tepi ranjang. Dia menggenggam tangan adiknya dan diletakkan di keningnya. Gajah bingung, marah, dan gak tahu mesti berbuat apa. Dia memejamkan mata berkali-kali berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tetap saja dia bingung. Dia merasakan bahwa sekitarnya makin lama semakin dingin dan sangat sepi. Kemana orang-orang? Pikirnya. Ah, kenapa baru sekarang terpikir tentang orang-orang? Keluhnya. Gajah langsung berdiri. Dia kembali menuju dapur dan membuka pintu belakang. Dia sangat terkejut. Di balik pintu cuma ada batu hitam. Batu hitam yang sangat kelam dan licin yang membentuk dinding. Sedikit basah dan lembab. Gajah langsung menutup pintu. Sedetik kemudian, dibukanya kembali. Masih hal yang sama yang dilihatnya. Dia melakukan hal yang sama berulang kali, tapi tetap saja cuma ada batu hitam. Dia mendongakkan kepalanya ke atas dinding itu yang begitu tinggi. Bahkan, gajah tidak dapat melihat ujungnya. Seolah tak berujung, gajah menjubit pipinya sendiri. Dia berharap ini hanya mimpi. Nyatanya dia kesakitan oleh cubitannya sendiri. Ouch! Buru-buru dia menutup pintu dan duduk bersandar di pintu. Lantas termenung. Setelah beberapa lama, dia bangkit menuju ke pintu depan. Dia memegang ganggang pintu. Bismillah, ucapnya dalam hati. Dia berharap menemukan halaman rumah. Ketika pintu terbuka, dia memang menemukan halaman rumah. Tapi itu bukan halaman rumah Betet. Halaman rumah Betet bersih dan rapi. Yang dia lihat adalah halaman itu cukup luas, tapi banyak bunga-bunga liar di sana. Rumputnya mulai tinggi tak terawat. Hatinya semakin ciut saat pandangannya sampai di ujung halaman. Halaman itu berujung pada dinding batu. Batu yang sama seperti saat dia membuka pintu belakang. Dia berniat melangkahkan kakinya keluar pintu, namun ia urungkan. Entah mengapa ada kengerian. Dia takut sekali. Dia takut salah langkah dan berakibat fatal. Gajah menutup pintu dan kembali ke tempat tidur, di mana adiknya dia baringkan dan kembali menggenggam telapak tangan adiknya. "Tangio, Ted, ojo meremai. Awakmu iki penake dhewe. Aku mbok gawa rene terus mbok tinggal turu." Gajah terus berbicara dengan adiknya. Air matanya mulai jatuh satu persatu. Yang diajak bicara masih terbujur kaku bagai mayat hidup. Gajah merasa dirinya tidak berguna. Kenapa selalunya dia tidak bisa berbuat apa-apa? Tanpa Betet, dia mulai menyadari bahwa hampir sepanjang hidupnya dia selalu bergantung pada adiknya. Betet yang selalu membantunya mengambil keputusan dan langkah apapun. Betet yang selalu membantunya keluar dari segala kesulitan, dari hal kecil hingga hal yang besar. Sekarang dia terkurung di tempat ini bersama Betet, tapi Betet terbujur kaku. Gajah benar-benar gak tahu harus berbuat apa. Gajah terus menangis, bahunya mulai tergoncang karena isakannya. Kini air matanya mulai menetes perlahan dan menebar membasahi punggung telapak tangan adiknya. Ada hal yang tidak dia sadari. Kulit adiknya yang pucat pasi tiba-tiba terlihat hidup. Kulit yang terkena air mata berubah warna terlihat hidup. Warna itu melebar ke pergelangan tangan dan lengan, terus menjalar ke pundak dan seluruh tubuhnya hingga ujung kaki. Gajah terus menangis hingga dia kecapean dan tertidur. Ya, begitulah. Gajah iso nego nangis. Senang nangis, marah nangis, kecewa menangis, takut menangis, bingung menangis. Semua menangis. Tuhan membagi tangis di depan sendiri. Seandainya ada yang bisa kupercaya agar aku bisa menitipkan ketiga putra-putriku juga suamiku, mungkin aku bisa pasrah dan ikhlas. Betet berbisik pelan. Suaranya sangat lemah, seperti tidak bertenaga. "Ora, piye-piye aku ora lilo," jawab gajah emosi. Air mata itu kembali mengalir menganak sungai. "Kowe sing nggawa awakku rene, terus saiki awakmu pamit mati. Piye-piye ora bakal tak ikhlas nih."
Gajah terus memarahi adiknya. Dia lupa kalau adiknya masih sangat lemah. Dia begitu emosi mendengar ucapan yang putus asa. Gajah menangis semakin keras. Bahunya sampai terguncang. Jah, jah, meleo. Betet menggoyang-goyangkan tubuh kakaknya. Gajah membuka matanya. Dia seperti tidak percaya. Adiknya sudah duduk dengan wajah sumringah. Rupanya gajah telah menangis dalam tidurnya. Air matanya masih membasahi pipi. Disekanya dengan kasar menggunakan punggung telapak tangan, lalu memaksakan diri untuk tersenyum. Anggitku lek moh tangi tenan, ucapnya kemudian. Loh, jari nggak lilo? Apa aku tak balik turun meneh? Betet pura-pura kembali membaringkan tubuhnya dan memejamkan matanya. Tangio, nggak waleh apa turu tok. Keduanya tertawa lepas seolah mereka lupa sedang ada di mana. Beberapa saat kemudian gajah berkata, awakmu serak popo tatet? Ora, aku serak popo. Ngelur nandi wae kejane. Aku ditimbali karo sing duwe panggon. Terus jane yo kon neng kono wae. Nanging sampean nangis wae. Malah aku mbok dusi karo banyu motomu ngono. Lho kan nyatane banyu motoku mandi. Kulitmu wis rak duwe cahya, saiki iso sumringah. Skincare ae kalah. Ya percaya. Aku mau jane wis diungkus, tapi ungkusnya leleh karo banyu motomu. Mergo awakmu nangis terus, banyu motomu malah tembus neng jero kulitku. Neng jero kulitku. Terus mlaku neng jero ati. Gugah-gugah, akhirnya aku iso mengutakno ilmu pangreksa raga. Terus iso ucul. Dadi enek paedahe ya pangeran Dumdum Tangis sedang maju nang ngarep dhewe. Gajah tersenyum haru. Dia kembali menangis. Dia seperti merasakan pedihnya keadaan yang telah dialami Betet. Aslinya ora akur banyu motomu tok sing nangek ke hatiku. Mergo oleh seru lekmu celuk-celuk. Dadi atiku keberpeken. Sesu-sesu rasa seru-seru. Aku lu tengen. Betet tersenyum geli mengejek. Ya, gajah menjawab singkat. Dia masih meneruskan tangisnya. Batinnya sangat bahagia sekaligus terharu karena beberapa saat lalu dia sudah tidak memiliki harapan dan hanya bisa menangis. Jane nyapo toh? Kok aku mbok jak rene? Iki jane nang ndi? Tanya gajah kemudian. Wis buka lawang apa urung? Betet balik bertanya. Wis, jawab gajah singkat. Terus ketok apa? Watu ireng ning koyo tembok dhuwur. Dhuwur banget. Ra ketok pucuke nang ndi. Wis seru berarti. Ya gur ngono kuwi. Aja muni gur. Syukura. Muni alhamdulillah. Betet berhenti sejenak sebelum akhirnya melanjutkan kalimatnya. Saumpama ketok macan utawa uloh njuk piye? Gajah tak tertegun dengan jawaban adiknya dan dia berkedip ngeri. Sajane nyopo ta awake dhewe rene? Ayo ndang mulai wae, aku di. Loh, jare tek takon lek lacip. Ya nang kene iki lek lacip gua karo Bolo Sewu. Ya iki jenenge jurang. Ning biyen ra enek omahe. Omah iki lek lacip sing gawe. Wis maca tulisan nang dhuwur peti cah? Wis. Jaya Sukma kuwi ilmune Mbah Buyut. Kuwi jane peti apa to, Tet? Ada kengerian di nada kalimat yang diucapkan gajah. Sesungguhnya dia tidak ingin membicarakan peti itu. Tapi entah mengapa mulutnya berbicara. Dia sendiri tidak paham. Betet tersenyum simpul. Nyapo? Sampean wedi ta? Gajah tidak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis dan sambil mengangguk. Betet turun dari ranjang. Ayo. Dia memberi syarat kepada kakaknya agar mengikuti. Dia melangkah menuju kamar tengah. Di depan pintu kamar tengah dia mengepalkan telapak tangannya yang sebelah kanan sambil memejamkan mata. Beberapa saat kemudian dia membuka matanya dan tersenyum. Di genggamannya telah ada kunci kamar tengah. Kakaknya memang tidak hanya pandai menangis, tapi juga orang yang memiliki perhitungan yang mumpuni. Seandainya kunci itu tidak diberikan kepadanya, mungkin dia masih ada di kamar tengah dan tidak bisa keluar. Kamu yakin iki cah? Kayak sumbalik lo yo. Piye maksudmu, Tet? Tatapan gajah bingung memandang adiknya. Rasa tekon aku. Takenono hatimu. Mendengar jawaban adiknya,
Serta-merta gajah memejamkan matanya beberapa saat, lalu membuka matanya. Dia tersenyum tipis dan mengangguk pasti. Beten memasukkan kunci ke lubang kunci. Ulayaya. Beten memasukkan kunci ke lubang kuncinya. Memutarnya perlahan, pintu pun terbuka. Perlahan keduanya masuk. Sisa kekacauan yang mereka buat masih ada di sana. Semen dan batu bata berserakan di mana-mana bercampur tanah. Peti mati itu juga masih gagah di tempatnya, membuat kamar itu semakin seram. Betet berjalan pelan mendekati peti mati yang diikuti dengan gajah di belakangnya. Betet terlihat begitu tenang, berbeda dengan gajah yang nampak gugup. Degup jantungnya begitu kencang. Itu kuda, seolah ingin membelah dadanya. Keringat dingin mulai mengucur di seluruh tubuhnya. Kakinya mulai gemetaran. Dia merasakan aura yang begitu gelap di kamar ini. Dia merasakan begitu banyak orang yang sedang mengawasi setiap gerak-geriknya. Jah, Betet menepuk pipi kakaknya. Gak oleh kosong pikiran nih. Gak sawedi, pancen ake wong neng kene. Pokok, awake dhewe ra nyalah, ora bakal piye-piye. Betet menggenggam telapak tangan kakaknya, menatapnya tajam dan tersenyum meyakinkan. Gajah mengangguk ragu. Dia sudah tidak bisa mengukir senyum. Keduanya memang dianugerahi kemampuan yang berbeda. Satu pemberani dan tidak pernah takut sama apapun karena lahir tengah malam. Dan yang satu penakut dan gampang bingung. Dia lahir pagi. Yang satu bisa melihat dan bisa berkomunikasi. Yang satu bisa melihat dan bisa berkomunikasi dengan dunia lain. Sedangkan yang satunya hanya mampu merasakan kehadiran mereka. Yang satu sangat tertarik dengan hal gaib, yang satu memilih untuk jauh dengan hal gaib atau semacamnya. Gajah sudah lebih tenang karena adiknya menggenggam tangannya. Ada energi positif yang tertahan menyusup masuk ke dalam dirinya. Betet menarik tangan kakaknya mendekati peti mati dan melepaskan genggamannya saat keduanya tepat di depan peti mati. Perlahan Betet membuka peti mati itu. Susah payah dibuka penutupnya. Gajah sempat terpaku sebentar, namun akhirnya dia membantu sang adik. Perlahan penutup peti mati itu bergeser dan akhirnya terdorong jatuh yang menimbulkan bunyi keras berdebam, menggema dan memenuhi ruangan. Gajah terpaku menatap peti mati yang telah terbuka. Yaitu tadi adalah sepenggalan dari cerita Gembolo Geni Bolo Sewu season kedua, dan sengaja memang akan dibagi menjadi dua karena ada 23 halaman dan gak mungkin harus aku selesaikan pada satu video saja karena itu terlalu panjang dan capek mengeditnya. Jadi kembali aku ingatkan kepada kalian untuk mendukung channel ini agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan buat kalian yang ingin memberikan saran atau kritik, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar atau di DM ataupun di email kami. Dan buat kalian yang ingin merequest untuk konten selanjutnya, baik itu dalam maksudnya baik itu hal yang horor, mistis, ataupun tentang sebuah seperti menguak sejarah ataupun membahas tentang sebuah kejadian, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ataupun di DM dan email kami. Seperti pada awal video bahwasannya Nasura sekarang sudah memiliki 3 playlist di mana ada puisi, ada Nasura Explore atau Dunia Nasura yang berkaitan dengan cerita horor, dan Nasura Explore itu baru saja dimulai. Dan pada Nasura Explore itu kita akan membahas putar sejarah, kejadian ataupun apapun itu yang menarik untuk kita bahas. Dan buat kalian yang ingin aku menyampaikan atau membahas sebuah sejarah dimanapun itu, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar atau di email atau di DM. Dan yang terakhir ada playlist puisi. Buat kalian yang ingin dibacakan puisinya, kalian bisa kirim puisinya di email kami. Kalian tinggal tulis di sana ataupun dikirim dalam bentuk apapun itu, baik itu Word ataupun dalam bentuk PDF. Kalian bisa kirimkan saja di sana. Nanti insya Allah nanti aku akan membacakannya dan ya sedikit ditambahkan dengan visual ataupun suaranya. Atau kalian juga ingin dibuatkan satu buah puisi tentang kehidupan kalian atau tentang apapun itu,
Setidaknya kalian bisa mendeskripsikannya melalui email yang kalian kirimkan. Nanti akan aku usahakan gimana caranya bisa mendeskripsikan, atau aku akan mengartikannya dalam bentuk puisi. Bukan so jago, tapi ya sekedar iseng-iseng dan menghibur kalian aja dah. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Aku Rian, salam kompak selalu.